Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang analisis lingkungan industri dan konstruksi skenario model Royal Dutch atau SEL. Sebelumnya, perkenalkan, saya Suci Puja Pratama sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Nabila Oktarina Irawan, Donda Anelvi, Milinia Surihai, dan Fasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan industri. Pengertian dari analisis lingkungan industri sendiri yaitu cara untuk mencari gambaran tentang posisi perusahaan dalam suatu industri yang diakibatkan oleh strategi dan perilaku bisnis kelompok perusahaan yang bersaing satu sama lain dalam satu wilayah pemasaran. Tujuan dari analisis lingkungan industri yaitu untuk membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang hendak dijalankan dan di saat yang sama membantu mengantisipasi strategi bisnis yang dilakukan atau diluncurkan oleh pesaingnya. Dengan memiliki informasi yang terpercaya tentang pesaing, perusahaan diharapkan dapat memiliki waktu yang cukup guna membangun sikap proaktif. Analisis lingkungan industri menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, analisis lingkungan industri menggunakan pendekatan model ekonomi industri, dan yang kedua, analisis lingkungan industri melalui pendekatan model lain. Perkenalkan, nama saya Milinia Surihai, dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang lingkungan industri menggunakan pendekatan model ekonomi industri. Jika digunakan pendekatan model ekonomi industri, maka perhatian analisis lingkungan industri pertama ditujukan untuk memahami struktur pasar tempat perusahaan beroperasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya struktur pasar tersebut yaitu 1. Pangsa pasar. Pangsa pasar diukur oleh kemampuan satu perusahaan untuk menguasai sebagian dari pasar real satu jenis industri tertentu. Dengan demikian, pangsa pasar menunjuk pada besarnya tingkat penjualan relatif perusahaan. Besarnya tingkat penjualan relatif perusahaan yakni rasio antara penjualan perusahaan tertentu dengan total penjualan industri. 2. Konsentrasi pasar. Tolak ukur kedua yang biasanya digunakan untuk menentukan jenis struktur pasar-pasar adalah konsentrasi pasar. Dibanding tolak ukur pertama, tolak ukur kedua ini jauh lebih penting. Terima kasih. Baiklah, saya Donda Anelvi akan melanjutkan penjelasan dari Nia. Yang ketiga yaitu halangan memasuki pasar. Halangan memasuki pasar dikelompokkan menjadi dua kategori besar yakni halangan endogen dan halangan eksogen. 4. Variabel tambahan di negara berkembang. Perlu ada penyesuaian dengan menambahkan dan memperhatikan berbagai faktor ekonomi lain yang juga memiliki kekuatan yang tidak kecil yakni badan usaha milik negara, kelompok bisnis, perusahaan multinasional, perusahaan keluarga, sektor informal, dan koperasi. Analisis lingkungan industri melalui pendekatan model lain. Populernya dikembangkan oleh Michael Porter. Terdapat dua model lain yang juga bisa digunakan untuk melakukan analisis lingkungan industri, yakni metode jalan pintas dan analisis laporan keuangan. Metode jalan pintas terdiri dari banyak jenis. Salah satu di antaranya yang dikenal amat luas adalah metode matriks, seperti misalnya matriks pertumbuhan pangsa pasar, matriks daya tarik industri, kekuatan perusahaan, dan matriks daur kehidupan industri. Analisis laporan keuangan dari masing-masing pesaing. Jika hal tersebut tak memungkinkan, metode ini dapat dimodifikasi dengan cara membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan perusahaan pesaing. Pokoknya saja atau dengan rata-rata industri. Untuk hal ini, paling tidak diperlukan data dari 3 jenis laporan keuangan yakni neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan. Secara teknis, metode ini dikerjakan dengan membuat analisis laporan keuangan atau analisis rasio keuangan. Fokus skenario model Royal Dutch atau SEL. Disebut juga dengan skenario terfokus. Menyatakan bahwa konstruksi skenario lebih bagus dimulai dari dalam ke luar dibanding dari luar ke dalam. Artinya, skenario selalu diawali dengan pertanyaan tentang keputusan spesifik yang hendak dibuat oleh eksekutif perusahaan.
yang dalam pengambilan keputusan tersebut tidak mungkin terpisahkan dari lingkungan bisnisnya. Metode skenario ini sepertinya semakin populer sebagai salah satu alat analisis yang digunakan untuk memproyeksikan berbagai kemungkinan masa depan sebagai akibat semakin tingginya ketidakpastian lingkungan bisnis. Di Indonesia, metode skenario mulai dikenal sekalipun belum sepopuler di negeri lain. Kegiatan belajar 2 menjelaskan secara rinci bagaimana skenario disusun. 9 tahap yang diperlukan untuk menyusun skenario. Baiklah, saya Nabila Oktarina Irawan akan menjelaskan yang terakhir, yaitu dijelaskan identifikasi pokok persoalan, identifikasi aktor, kekuatan penentu utama, kecenderungan dan ketidakpastian, matriks inti skenario, cetak biru skenario, narasi skenario, opsi strategi, dan kuantifikasi dan monitoring. Identifikasi pokok persoalan yang merupakan langkah pertama dinilai merupakan tahapan kritis karena menjadi penentu keberhasilan tahapan selanjutnya. Hendaknya dilihat bahwa ke-9 tahapan tersebut bukanlah tahapan mekanistik yang kaku, akan tetapi tetap membuka peluang adanya proses kreativitas yang merupakan karakter pokok mendesain skenario. Bagian kedua juga menjelaskan bahwa tentang contoh konstruksi skenario untuk sebuah perusahaan pers di Amerika Serikat ketika perusahaan tersebut mulai risau tentang kemungkinan masa depan yang dihadapi karena ada penemuan teknologi baru. Secara detail dijelaskan bagaimana kekuatan lingkungan bisnisnya mempengaruhi terbentuknya 4 kemungkinan skenario. Yang pertama adalah business as usual with a twist. Yang kedua, unbuilding of information and advertising. Yang ketiga, consumers in control. Dan yang terakhir adalah cyber media. Narasi keempat alternatif skenario ini juga disampaikan sekalipun dengan amat yang ringkas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada teman-teman, apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.